viscous inviscid, tidak ada tegangan gesernya. Fluidanya ideal. Nah, ditemukannya Euler equation. Euler equation kalau diintegralkan akan menjadi Bernoulli equation. Di SMA saudara kenal persalahan Bernoulli yang sudah lazim saudara kenal itu aliran fluida yang menghubungkan perubahan tekanan, perubahan velocity, dan perubahan elevasi untuk gerakan fluida. Tentu saja di dalam praktek dia tidak diakui 100%. Jadi hanya untuk meramalkan sebuah prediksi yang ideal, Bernoulli dan Euler itu. Ya, karena induknya Navier-Stokes yang viscous flow, ya, yang viscous flow itu tidak bisa diselesaikan. Nah, tahun 1970 orang-orang teknik elektro menemukan apa yang disebut metode komputasi dengan hardware komputer digital, ya, yang saat itu dinamakan masih mainframe. Mainframe itu superkomputer. Di antara negara-negara di dunia waktu itu, negara berkembang yang memiliki mainframe hanya Indonesia saat itu, karena ada IPTN. Maka orang-orang kapitalis itu berusaha semaksimum mungkin bagaimana mencegah industri pesawat terbang Nusantara kita ini supaya tidak laku. Ya, karena penjajahan yang modern ini sekarang tidak lagi penjajahan fisik, tetapi penjajahan ekonomi. Maka bagaimanapun dia diupayakan agar dia bangkrut. Karena ahli-ahli yang sudah pulang, termasuk teman-teman saya yang ada di Jerman, sudah selesai sekolah saat itu, ya. Kemudian mengembangkan pesawat di sini. Kalau saat itu adalah sampai ditemukannya N235, ya. 250, N250, Tutuko yang terbang itu sangat merisaukan orang-orang kapitalis. Kenapa? Bisa-bisa kita tidak akan beli lagi dan kita akan menjadi saingan di pasar Asia, gitu ya, kan pesawat kita bisa murah. Baik, nah dibangkrutkan karena teman-teman kemudian pindah ke Brasil. Kalau saudara naik pesawat Brasil Bombardier, ya, yang turboprop itu, yang untuk terbang dari sini ke Bali, ke Lombok itu tahu ya, yang bentuknya panjang, ya, bentuknya panjang seperti pensil. Itu adalah bikinan Brasil yang kerjasama dengan selain Airbus apa nak? Bikinan Amerika itu Visuke, lali jenenge pesawat terbang ya, perusahaan. Nah, itu bikinan Brasil yang ngerjakan insinyur-insinyur dari IPTN. Oke. Sebagian yang beragama Islam ortodok yang fundamental ada di Iran, anak teman-teman di IPTN itu. Di sana mereka ikut mengembangkan mesin jet dan roket untuk peluru kendali balistik Katyusha miliknya Iran, ya. Jadi kita semua dulu kumpul, ada yang di Rusia, ada yang ada di Jerman, ya. Oke, anak Iran itu pinter-pinter. Tidak ada sekolah sosial gitu kalau di negara maju. Yang diambil adalah artificial intelligence gitu. Karena mereka punya cita-cita besar untuk mengembangkan persenjataan sendiri. Gitu. Jadi seperti itu yang terjadi sedikit secara politik tentang apa yang dinamakan dengan Navier-Stokes equation yang baru dieksekusi dengan ditemukannya computational fluid dynamics CFD yang menggunakan pendekatan finite element maupun finite difference, yaitu discrete function didekatkan untuk continuous function, yaitu dengan numerical approach, pendekatan numerik. Nanti saudara ambil dua-duanya. Ngambil aerodinamika secara matematik, ikut saya,
grupnya Bu Vivi, Nur Ikhwan, ya, dan Bu Vivi, Pak Nur Ikhwan, itu pada umumnya pendekatannya numerik, ya, pendekatan numerik, ya, integrasinya numerik, ya, menggunakan metode finite element untuk fluida dan heat transfer disebut dengan CFD, computational fluid dynamic, ya. Jadi seperti itu. Jurusan kita sudah cukup maju, ya. Diakui beberapa lulusan kita ada yang sudah jadi dosen di Jerman, ya, di Stuttgart dan sebagainya. Ada Mas Gale, putri saya sendiri ada lulusan Jerman, Belanda, ya. Lalu dia pulang setelah dia beberapa saat ada kerja di Airbus, lalu sekarang ikut Garuda. Garuda yang kembang-kempis, yang tidak karu-karuan dilanda badai COVID ini. Baik ya, maka saudara baik-baiklah punya motif bekerja keras di jurusan kita, ya, agar cepat kita bersama-sama merealisasikan kesejahteraan masyarakat kita. Baik ya, kita mulai. Kok tinggi bicaranya Pak? Iya, karena kita sekarang membicarakan kelakuan aliran lebih detail, tidak lagi seperti yang ada di mekanika fluida 1. Kita mulai ya. Differential continuity equation. Oh, ini yang merusuhi. Baik. Conservation of mass. Oke. Menurut saudara, ya. Baik, saudara bisa lihat ini. Materi ini kok mesti ketutupan ya. Saya tolong dibantu ya apa supaya ini tidak ketutupan ya. Kalian tapi tidak tertutup oleh menu saya kan? Tidak ya, di tempat Anda tidak ya? Iya, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya, sudah. Oke. Nah, mengapa disebut differential equation? Karena diturunkan atas volume atur diferensial. Siapa bisa membuktikan kalau kubus ini adalah titik? Itu pertanyaan saya untuk merangsang diskusi. Pertama kali, bab ini selalu tanyakan itu. Ini bayangkan ada aliran fluida di dalam ruang kubik. Ada aliran fluida di dalam ruang yang dinyatakan dalam koordinat kartesian X, Y, Z. Oke ya? Baik ya? Bayangkan seperti ruang kelas Anda, lalu ada aliran fluidanya. X ke sana, Y ke sana, Z-nya. Oke. Nah, siapa bisa membuktikan bahwa ini adalah sebuah titik? Oke. Gambar ini, pasti saudara akan berpikir gini, gak mungkin titik Pak, besar gitu. Lah ya, tapi ada tanda-tanda kalau ini titik. Oke. Mengapa titik? Kalau yang dulu kok bukan titik? Volume atur yang dulu saat Mevlu 1 kan gini Pak. Ada pipa panjangnya L, ada input, ada inlet, ada outlet. Oke. Itu titik? Bukan. Ada input, inlet, ada outlet sepanjang L. Itu menggambarkan apa? Sebuah finite, sebuah sizing yang finite. L itu boleh 5 mili, boleh 1 mili. Ya, L itu boleh 2 kilo, boleh 20 kilo. Finite, kalimat finite, kata finite di matematik adalah tertentu. Ya, bukan tak berhingga atau bukan kecil sekali. Gitu ya, ngerti maksudnya ya? Bukan tak berhingga atau bukan kecil sekali. Jadi pelajaran finite itu yang ada di Mevlu 1 persamaannya integral. Menganalisa perubahan properti dilakukan dari penampang ke penampang. Ya, ngerti maksudnya? Contoh soalnya gimana? Misalnya ini, bekalan energi ya. Dulu waktu integral. Ya apa? Ada aliran memasuki kompresor. Oh, kalian tahu kan kompresor?
Misalnya kalau sebesar meja saya ini kan, kompresor ya. Finite bukan? Finite kan? Oke, kalau sampean tidak bisa berhasil membayangkan finite dan infinite, kita tidak akan bisa belajar persamaan diferensial ini dengan baik. Karena dianggap, oh ini podo aja mbak Bien. Gitu ya, ngerti ya maksudnya ya? Ini tidak, ini infinite. Infinitely small, ya. Oke, kontrol volume itu sudah dibangun, sudah diterangkan di Matlab 1, yaitu apa? Sebuah volume yang ada dibuat di sebuah ruangan. Oke, volume itu dibatasi solid boundary, gitu. Oke, dan ada juga portnya. Port itu adalah pintu masuk keluarnya, yaitu disebut control surface. Solid boundary-nya disebut solid wall, dinding solid. Tahu ya? Finite. Oke. Tapi itu kan tidak masuk, Pak. Pelajaran itu kan sudah lolos saya. Saya ingin lebih detail gitu loh. Karena yang lalu itu tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan titik ke titik. Bayangkan saudara punya pipa, panjangnya L dengan penampang masuk, penampang keluar. Lalu pada saat penampang keluarnya diciutkan 1/5 dari penampang masuk, berapa tekanannya berubah? Kalau laju aliran masanya sekian. Bisa ngerjakan kan dulu? Bisa, Pak. Lulus saya, Pak. Dapat A, ya. Oke, baik. Tapi kalau saya tanya saat itu gini, coba masuklah ke dalam pipa. Temukan titik dengan koordinat X sekian, Y sekian, Z sekian. Bayangkan ya, kamu menjelajah. Lalu ditanyai, berapa tekanan? Mau kamu jawab saat lulus Matlab 1? Nggak akan mau, saudara. Kenapa? Belum diajar. Kalau dari penampang ke penampang saya sudah bisa, Pak, saat itu. Ya, sekarang saya akan coba pertanyaan dari titik ke titik. Nah, persamaan yang volume aturnya berupa titik, ya, akan menghasilkan persamaan diferensial. Oke, persamaan diferensial kalau diintegralkan dari batas titik satu ke titik yang kedua akan memberi informasi point to point behavior, point to point value of property. Gitu ya, ngerti maksudnya ya? Oke. Nah, oleh karena itu saya ingin tanya, kita akan melaksanakan menggunakan persamaan diferensial ini ya dengan merumuskan kekekalan massa di sekitar sebuah titik. Titik itu kontrol volume yang berupa titik atau titik yang berupa kontrol volume. Buktikan bahwa bangun kubik ini adalah titik. Ayo, wes. Oke. Kalian tahu saya tidak pernah gugup terhadap waktu untuk menyelesaikan masalah kuliah ya. Karena saya tahu di mana saya harus cepat, saya tahu di mana saya harus lambat ya. Saya tidak akan lewati ini dengan saudara, ini adalah persamaan kekekalan massa, ini adalah plus, ini adalah min ya. Saya tidak akan kuliah seperti itu. Ya. Ayo, ada Aldi Septian Nugroho, Masito, Sahroyana, ya. Sahro. Oke. Izin menjawab, Pak. Angkat tanganmu, coba saya tahu. Oh, iya. Ada di situ ada raise hand. Karena ini saya punya ini ya. Setiap kalian ikut diskusi tak catat kamu ya. Oke, Aldi Septianto kah? Oh, iya. Suara saya jelas, Pak ya? Sangat baik. Iya. Mungkin kalau menurut saya tuh karena pada setiap kubus ini punya bagian kayak partisi Apa? kecil gitu, Pak. Kenapa? Oh, kurang jelas ya, Pak? Ya, enggak dengar saya. Apa? Oh ya, mungkin kalau dari saya tuh setiap kubus tuh punya kayak partisi kecil gitu, Pak. Kayak bagian-bagian tersendiri kecil yang setiap bagian itu punya koordinat X, Y, Z seperti itu, Pak. Loh, enggak. Iya, oke. Gambar ini pun adalah ada gambar kubus disebut volume atur. Jelas gambar ini nampak gambarnya kan? Oke. Ya. Buktikan volume atur ini adalah titik.
Ayo, belum besar gitu kok titik, Pak. Ya spidolnya gede mungkin. Ya kan? Spidolnya segini ya. Jadi titik gitu. Tapi ini titik, buktikan. Muhammad Fadil. Ayo coba. Oke, setiap yang ikut saya tandai. Nah, ini nanti saya jumlah nilainya. Saya enggak abal-abal saya. Yang lain. Makanya saya ingin Anda on kamera, saya biar tahu siapa Bernard, Alexander, Dimas, Evan Dimas ya, Septanto Toton. Ini siapa ini yang bawah ini? Fahmi ya. Kakek terkenal. Ignatius Andika, ada Sofia, Tiara Cahyani, Dion Adi Santosa, Nada Ayu Cendani. Kamu penyanyi bukan? Bukan. Oh, kayaknya keluarga pemusik itu Nada Ayu Cendanis ya. Oke. Nah, siapa ini? Eka Maya Evita Sari. Pernah lihat kelas saya ini anak ini ya. Oke, Eka Maya pernah ikut kelas saya 51 ya. Iya, Pak. Oke. Ya, kan apal dengan langgam saya. Ayo silakan. Fildan Maurits Lutfan. Ayo. Mikael Siregar. Endo Helmi Saputra. Ayo. Ya. Sebabnya kalau tidak diyakini ini titik, saudara tidak tahu bahwa titik O itu di dalam sebuah titik, gitu ya. Ngerti ya? Titik O ini ada di sebuah titik ternyata. Berarti kita mempelajari di tiap-tiap permukaan titik ini. Oh, kalau info tentang permukaan titik kita tahu, ada persamaan bisa diturunkan di situ, berarti kalian akan bisa mencari tahu di titik yang lain. Matematik itu kan gitu ya. Sehingga kita kasih batas integralnya. Kalian harus tahu kalkulus kan, apa artinya mengintegralkan itu? Menyelesaikan persamaan diferensial kan? Mengintegralkan itu ya. Menjumlah integral itu menjumlah. Tapi yang dijumlah dari komponen 1 sampai tak berhingga integral itu. Nah, ya. Integral itu kan sigma. Nah, buktikan ini mau diturunkan kekalahan massa di sekitar sebuah titik. Ayo. Kalian pernah dengar limit kan? Ya, belajar limit tahu kan? Apa yang dimaksud? Saya punya kecepatan, saya punya jarak dx yang ditempuh dalam waktu dt. Ya, oke. Apa yang disebut kecepatan vx? Limit delta v dibagi delta t, limit delta x dibagi delta t untuk delta t mendekati 0 kan? Iya kan? Apa? dv dt, dx dt kan? Loh, ya mesti sampai itu. Matematiknya ada jarak sejauh di delta x. Ya. Ditempuh selama delta t. Berapa kecepatannya? Vx. Vx sama dengan apa? Limit delta x dibagi delta t mendekati 0. Matematik disebut apa? dx dt kan? Loh, ya apa sampean? Ini loh. Waduh, saya gak ketok. Ya, pokoknya itu ya. dx dt kan? Sama dengan dx dt. V sama dengan Vx sama dengan dx dt. Nah, ini apakah sebuah titik gitu? Saya enggak mau loh, sampean kalau masuk kuliah nggak belajar dulu. Misalnya mempelajari ini gitu ya. Kekalahan massa bentuk integral ini akan digunakan, ini sejarah masa lalu ini, 51 ini. Kalau mau menggunakan persamaan diferensial, ini akan digunakan untuk menurunkan rumus di sini. Itu loh. Supaya yang dulu dipelajari itu bisa berguna gitu.
perubahan massa di dalam ruang kontrol volume terhadap waktu, ya, dan sigma massa yang mengalir menembus kontrol surface yang ada di dalam kontrol volume. Itu kan sama dengan 0. Kenapa 0? Ya impas. Ya, ada input output totalnya sama dengan 0. Ya, karena yang ada di dalam volume atur sendiri itu tidak berubah terhadap waktu. Misalnya nanti ada contohnya ya, tapi jawaban DC gitu loh. Kalau pertanyaan semacam itu tidak ada yang mau jawab dengan kreatif, saya tidak akan lanjut. Ini loh, pertanyaan mudah ini. Buktikan bahwa ini titik. Kalian tahu loh finite dan infinite? Delta T tadi infinite, delta X sama dengan infinite. Ya, limit delta X per delta T mendekati 0, waktu sesaat. Berarti infinite kecil delta T itu. Ya kan? Disebut dx dt. Oke, lah sekarang gunakan itu untuk jawab ini. Ini titik bukan sih, kecil ini Pak, bukan besar ini. Tandanya apa? Ukuran volumenya itu loh kecil, itu loh, entah dx kecil bukan, kecil. Setiap matematik nyebut dx itu kecil, nah gitu loh. Tahu? Itu hasil limit mendekati 0. Gitu. dy kecil bukan? Kecil. dz kecil. Volume kubik ini berapa kalau gitu? ds kali dy kali dz kan? Kecil. dx-nya kecil apalagi volumenya ya, tambah kecil kalau dikalikan ini. Ya kan? Barang kecil dikalikan kecil, kalikan kecil, tambah kecil. Oke, ngerti maksudnya? Jadi ini titik. Nah, loh kok ada titik? Oh, Pak, di tengahnya. Lah ya itu masalahnya. Orang matematik kan sering mengada-ada, ya kan? Bahwa di dalam titik ada titik, gitu ya. Karena dia mau menggunakan permukaan, berapa dia punya permukaan titik ini? Berapa permukaannya? Permukaan luarnya? Jawab. Pak Muhammad tadi. 6. 6. Yaitu permukaan depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Iya kan? 6. Mengapa diambil di luarnya, Pak? Sebab bisa mewakili sekitarnya. Kalau diambil diwakili di dalamnya, dia akan bicara dirinya sendiri. Gitu ya? Ngerti? Jadi kubik titik ini akan dipakai menurunkan rumus, di mana yang dievaluasi permukaan di luarnya. Permukaan kiri, luasnya berapa? Ayo, jawaban. Permukaan kiri luasnya berapa? Woi, DZ kali DY. dz kali dy. Sama dengan yang kanan. Yang depan? X kali DY, Pak. Bagus. Oke. Bentar, tulisnya tadi ada siapa tadi yang nampak? Fadil ya? Fadil ya? Namanya Fadil ya? Bukan Pak, tadi yang jawab ada yang lain Pak. Oh iya Fadil. Tadi ada siapa? Oke. Yang kedua berikutnya. Oke. Baik ya, Bernard. Baik, saudara. Nah, saudara tahu apakah yang bisa masuk ke kekekalan massa integral ini? Perubahan massa di dalam ruang ini. Kalau dijumlah dengan total massa yang menembus ke 6 titiknya sama dengan 0. Itu kekekalan massa kan? Pak, jangan ngambil 6 dong, ambil 2 saja kiri kanan. Contoh.
Contoh, orang memasukkan air campur pasir dari penampang kiri ke penampang kanan. Oh ya, lalu pasirnya saking panjangnya pipanya, lalu mengendap di dalam pipa. Oh, tahu ya cerita ya? Masuklah pasir campur air di dalam ruang kiri, memasuki ruang kiri, penampang kiri sebesar 15 kilo per detik. Oke, ya. Yang keluar di kanan, loh kok cuma 10 kilo per detik? Tadi masuknya campur pasir, sekarang air jernih keluar. Yaitu cuma 10. Berapa pasirnya yang berubah di dalam volume atur? Halo. Supaya mengerti persamaan ini. Masuk 15 kilo per detik, keluar cuma 10 kilo per detik. Berarti bagian yang di sini ini tidak nol. Ya kan? Tidak nol loh ya. Yang masuk kiri katanya Pak tadi, kalau masuk itu min, nah oke ya. Min berapa? 15. Plus berapa keluar? 10. Ya, tekor berapa? 5 kan? Berarti kalau ditanyai berapa pasir yang mengendap di dalam pipa, pipanya volume atur loh ya. Berapa? 5. Halo, 5 kilo per detik, gitu ya. Itu yang mau saya terangkan. Persamaan ini menyatakan total neto yang menembus permukaan alir, kontrol surface, ya, ditambah yang berubah di dalam, maka sama dengan 0. Kalau tidak ada yang berubah di dalam, berarti aliran itu steady. Kalau ada yang berubah di dalam volume water, makanya unsteady. Maka saudara dalam setiap contoh soal sering mengatakan diasumsikan aliran steady. Maka ini sama dengan 0. Ingat kan? Oke ya. Masih ingat ya? Oke. Nah itulah. Tapi ini bukan pipa. Ini titik. Gitu ya. Titik diramat, diturunkan persamaan kekalan masanya. Baik. Oke. Kalau ada sumbu X ke kiri ke kanan, sumbu Y ke bawah ke atas, sumbu Z dari belakang ke depan. Oke, ya. Kecepatan apa yang membawa massa memasuki penampang kiri dan kanan? Kecepatan apa? Kecepatan arah apa? Kita kan tahu kan ada vektor kecepatan di dalam ruang V. Bisa dianggut U adalah Vx, V kecil sama adalah Vy, ya. V adalah Vz, gitu kan? Vektor ya. Oke. Nah, dari kiri ke kanan kecepatan apa membawa aliran massa? X, Pak. Bagus. Siapa yang jawab itu? Saya Pak Ansel, Pak. Siapa? Angkat tangan dong. Tak tulis si jeneng. Anselmus Yesa. Iya, benar. Betul Anselmus namamu? Iya, Pak. Oke. Yang dari belakang ke depan. EZ, Pak. EZ, Pak. Kecepatan VZ disebut apa? Seringkali. U, V, dan W, Pak. W. Dewa tadi ya. Oke. Dewa yang jawab itu. Iya, betul, Pak. Oke. Baik, Dewa. Berarti UI plus VJ plus WK. Gitu kan? Iya. IJK adalah unit vektor. Vektor satuannya. Oke. Baik. Nah, kalau dia titik, berarti harga kiri dan kanan di sekitar sebuah titik pusat bisa saya ramal, Pak. Bisa. Kon wis tahu ngambil kalkulus? Pernah, Pak? Apa yang untuk meramal fungsi kontinu di sekitar sebuah titik? Kalau enggak salah deret Taylor, Pak. Gitu kan? Ya, deret Taylor itu seperti ini, nah. Ya. Kalau di tengah-tengahnya ada kecepatan U, V, dan W, maka bagaimana kecepatan pada X sebelah kirinya? Ya, X sebelah kirinya.
Lalu Derek Taylor mengatakan, ya kecepatan di pusatnya, Pak, ditambah perubahan kecepatan dalam arah X, kalikan dx per 2 min. Kenapa min? Di sebelah kirinya. Oke, kalian kan tahu kan, kalau matematik kalkulus itu dosenmu kan sok-sok lebay kan? Ya, lalu ini masih ditambah lagi, nah ini. Habis plus terus min. Turunan kedua U ke X, dikalikan dx per 2 kuadrat, kali 1/2 faktorial, kan gitu kan? Lalu habis min plus lagi. Turunan ketiga, kali dx per 2 pangkat 3, 1/3 faktorial, gitu kan? Kata orang teknik, lebay kondo. Kita pada linear saja. Ditanyalah orang matematik sama orang teknik. Dx kecil bukan? Kecil. Kalau benda lengkung didekati dengan dx kecil, nampak lurus enggak? Garis kurva lengkung itu, nah. Kurva melengkung. Kalau diambil bagian kecilnya nampak lurus kan? Kalau mendekati 0. Oleh karena itu, kita akan mengatakan Derek Taylor-nya itu linear saja. Ya ini linear contohnya. Pokoknya pada arah X negatif, ininya min. Berapa jaraknya kiri dari pusatnya? Dx per 2, ya ininya dx per 2. Yang dibicarakan apa? Density. Ya berarti turunan density ke X. Saya sekarang mau tanya nih, ya. Kalau begitu density yang berubah dari yang ada di depan, ayo. Density ada di depan, gimana? Dengan modal ini. Tadi kan kita bicara kiri kanan nih. Ini masih kiri semua nih. Density yang ada di depan. Kalau di pusatnya sama dengan rho, density di depan sama dengan apa? Bukan, Pak. Siapa yang jawab? Sofia. Sofia yang lengkap kalau jawab. Rho pada posisi depan itu apa? Depan itu apa? Tadi bergerak ke depan belakang dalam arah Z kan? Ya. Berarti rho pada arah di depan, pada depan sama dengan apa? Rho pada posisi ini diganti Z plus dz per 2 gitu loh. Tahu ya? Z tambah dz per 2. Ayo lanjutkan. Sama dengan rho di pusat tambah. Ayo. Iya, lanjutkan terus. Dikalikan. Oke. Dz per 2. Kenapa enggak mena? Bildan. Kenapa tidak main Bildan? Bagus. Selesaikanlah, nak. Yang bawah gimana? Permukaan bawah. Bildan. Ya. Bagus Bildan. Tulis bintang 5. Oke. Sofia tadi ya. Sofia nggak jadi jawab tadi ya. Oke. Sofia sekarang. Atau yang lain. Saya ingin kecepatan bagian atas. Saya mau coba jawab, Pak. Nada kah namamu? Emi, Pak. Iya, Emi Rahmawati. Yang atas, Emi. Yang atas itu V plus Apa? Iya, V plus plus del V per del Y, ya. terus dikali dy per 2. Bagus, Emi. Bagus sekali. Oke, mau nyoba lagi, Emi? Bahwa bagaimana belakang? Kalau belakang berarti W Ya. plus del W per del Z, terus dikali min del Z per 2. Bagus. Siapa mau nyoba kecepatan kanan? Jangan lagi Emi.
Saya Pak, Nada, silakan Nada. untuk kecepatan ke kanan itu U plus do U per do X dikalikan do X per 2. Bagus. Oke, paham sekarang? Bahwa saudara dari waktu ke waktu boleh nyicil dapat nilai, gitu kan? Ya, ini sudah dinilai bagian dari UTS, UAS ini. Oke, yang aktif ya, tulisan dan sebagainya. Oke, maka kita akan pakai ini. Coba sekarang kita praktek, ya. Kiri, apa yang kiri? Dalam posisi min X, density-nya tadi sudah disebut. Rho minus del rho del X dx per 2 kali U kali du dx dx per 2. Ini kecepatannya, ini rho-nya, ini A-nya. Ini adalah A-nya. Berarti apa ini? Rho V dA. Berarti kita bicara apa ini? Rho V dA ini. Ayo, ini nilainya tinggi loh ini. Apa? Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Rho V dA itu apa? Dimensinya apa? Zikra, Ar-Rahman Rais, Zikra. Oh, itu kontrol surface. Ya, kontrol surface. Tahu, ini adalah kontrol surface. Berarti ini apa ini ya? Momentum kah atau apa ini? Rizal Hadi Rasan, apa? Bicara M dot Pak. M dot. Laju aliran massa. Ya. Namamu siapa? Rizal Hadi Rasan, ya. Iya Pak, benar. Iya. Bagus. Baik. Ya, jadi kita praktekkan ini. Bahwa Anda boleh menggunakan ini kiri, kanan, lalu atas, bawah, itu ada muka, belakang, gitu kan? Seperti ini. Mengapa yang left ini minus? Ayo. Secara keseluruhan rho VDA minus. Kenapa min? Kalau yang kanan kok plus? Ini hanya ini left ya, ini min. Kalau right kok plus? Bottom minus. Top dengan sebuah penjelasan aliran itu mengalir miring ya. Ada komponennya yang dari kiri ke kanan, ada komponennya dari bawah ke atas, ada komponennya dari belakang ke depan. Oke. Ingat, dari dan ke. Kalau kiri kanan dari kiri ke kanan, atas bawah dari bawah ke atas, ya, depan belakang dari belakang ke depan. Mengapa min? Setiap kali yang berasal dari, itu berarti apa, Emi? Dari itu berarti apa? Berarti angkanya masuk bukan Pak? Masuk. Bagus. Masuk itu adalah berarti inlet. Kenapa inlet min? Kenapa inletnya min? Halo. Dot produk ya Pak? Iya, yang lengkap dong. Maksud dot produk gitu. Ya ada dot produk ini. Ini kalau Anda tahu, ini ada perkalian vektor ini. Ini dari Map 1 loh ini. Kata Reza Hadiah Rasan adalah ini laju aliran massa kalau dikalikan dimensinya. Density kali kecepatan kali luasan itu m dot ya, kilogram per sekon. Oke, massa laju yang menerobos ruas kiri, ruas bottom, dasar, bawah, ruas belakang. Kenapa min semua ya? Hasil kali dot operation vektor antara vektor V dengan vektor A. Ya, teori Medan kan luasan itu area kan?
itu adalah vektor kan? Ayo, gimana? Kenapa yang dari atau yang inlet? Bahasa dari itu berarti masuk, katanya ini, ya. Itu adalah inlet, gitu ya. Kenapa yang inlet kok main? Rizal. Silakan. Oh iya, Pak, izin menjawab, Pak. Ya, Karena vektor yang normal sama surface-nya itu lawanan arah sama vektor kecepatannya, Pak. Jadi ngebentuk sudutnya antar dua vektor itu 180 derajat gitu. bagus. Bintangmu piro lho? 6. Ya. Bagus. Top, betul, ya. Oke. Nah, dengan diskusi seperti ini, saudara akan melihat di rumah bahwa ini adalah hasil kali rho. Ya, kenapa terpanjangnya gini, Pak? Ya, sebab yang dia ada di penampangnya, tidak di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu harganya adalah rho. Kecepatannya adalah kecepatan U. Kecepatan V, kecepatan V. Jadi ini deret Taylor. Oke? Nah, lalu dikalikan. Ini kali ini kali ini kali ini, kayak anak-anak SMP itu loh ya. Oke ya. Lalu mengabaikan bilangan yang kecil. Ya. Nanti oke. Nah, lalu setelah dikalikan, dikumpul-kumpulkan, kamu tahu yang saya lakukan dulu? Di kelas saya enggak mikir gini. Kenapa saya enggak mikir gini? Biar di rumah ada yang saya pikir. Gitu ya. Habis latihan silat, percaya diri, mandi, lalu buka ini lagi. Kemarin, ya 25 tahun yang lalu, lebih ya. Oke, lalu apa? Kita coba ini, kalikan. Oh, berarti saya pernah nyoba sendiri, dapat hasilnya ini. Ya, nah, apa ini? Kali del rho. Jadi seluruh total ini hasilnya seperti apa? Ya. U kali del rho del X tambah rho del U del Y. V kali del rho del Y, rho kali del V del Y. Kalian ingat pelajaran SMA, W kali del rho del Z dikali tambah rho del W del Z. Apa? Kata guru matematikmu. Kalau ada bilangan parameter U kali V didiferensialkan, akan jadi apa? U aksen V tambah V aksen U, gitu kan? Ingat ya, bimbingan tes. U kali V diferensialnya. Ya, U aksen V, ya, jadi U dikalikan turunan density ke X, ditambah rho kali turunan U ke X. Ya, berarti ini adalah U aksen kali ya, U kali V aksen, V kali U aksen. Gitu kan? Oke. Nah, itu. Lalu hasil perkaliannya menunjukkan ini, nah. dx, dy, dz ini apa yang tadi saya katakan? Ini adalah volume. Kalau begitu, kalau disingkat sama dengan apa? Turunan dari rho dan U ke X. Nanti kan rho dikalikan du dx ditambah U kalikan dari dx. Ini kan, ini jadi ini jadi ini jadi ini dx, dy, dz. Oke. Nah, suku del T rho dv jadi apa? Ya, ya ini ditulis lagi matematik. Sampean jangan grogi dengan ini ya. Ini memang matematik keren sekali ini, nak. Turunan yang di belakangnya integral. Ya, artinya kalau mau apa yang diturunkan ke T, ya integral rho dv. Integral dv diintegralkan, ini ditulis integral CV. Itu sebenarnya gimana, nak, matematik? Integral control surface. Itu sebenarnya matematik sama dengan apa? Kamu tahu? Ini double integral ini. Rho VDA ini sebenarnya integral ini. Ya, dalam buku lain, kalau saudara lihat beli buku lain, integral del delta integral rho dv ini adalah integral rho dx dy dz. Integral pertama batasnya x, integral kedua batasnya y, integral ketiga batasnya z.
triple integral. Kenapa gini, Pak? Dia malas ngetik. Ya, ngirit waktu, ya. Rho dv, gitu aja. Sudah, ya. Ngerti? Nah, kalau ini penyelesaiannya gimana, Pak? Ya, del t, dv apa? dx, dy, dz. Rho, ini. Berarti sama dengan apa? Del rho del t tambah dx, dy, dz ditambah apa? Ayo, siapa bisa menyelesaikan ini? Ini sudah saya asumsikan ini. Del t rho dx, dy, dz sama dengan apa? Bukan sama dengan ini. Ini ada temannya ini. Tapi ini sama dengan 0. Nilainya tinggi, tolong diambil. Ayo. Siapa mau? Del t dalam kurung rho dx, dy, dz. Jangan dipisah-pisah ya, dx, dy, dz itu jadikan satu. Kayak ini. Dx, dy, dz kalikan del rho del t. Plus apa? Savarel, zeta. Apa Savarel? Coba jawab, Pak. Iya. Rho dikali volume itu mas. Volumenya diapain dulu, nak? Volume dari dx, dy, dz. Turunan delta t. Ya. Belum, hei, betul kan? Ini turunan rho ke waktu kali dx, dy, dz plus apa? Rho kali halo, Savarel? Jangan mundur, nak. Bentar. Lagi gimana, Pak? Loh, ini lo lihat kan? Ini adalah ada dua parameter ini, rho dan dx, dy, dz. Diturunkan ke t. Seperti tadi, nah u aksen v ditambah v aksen u. Ya, Pak. Berarti rho dx per dt. Jangan dijadikan itu, jadikan satu. Dikurung. Ini kan rho turunkan terhadap waktu kali dx, dy, dz, ya, ditambah apa? Turunan dx, dy, dz terhadap waktu, rho dx, dy, dz terhadap waktu ditambah kali rho, gitu kan? Halo, ya, rho dikalikan dx, dy, dz yang diturunkan terhadap waktu. Ini loh, nak. Ini kan ada dua, rho dx, dy, dz diturunkan terhadap waktu. Pertama yang diturunkan terhadap waktu rho-nya dikalikan dx, dy, dz. Ini nggak diturunkan, Igna. Ya, ditambah apa? Rho-nya nggak diturunkan dikalikan del dx, dy, dz dt. Kenapa 0? Kenapa del dx, dy, dz dt sama dengan 0? Ignatius Andika. Izin coba menjawab, Pak. Iya. Karena dx, dy, dz itu tidak berubah terhadap waktu, Pak. Kenapa, nak? Karena dia cuma titik doang, Pak. Tidak bergerak. Bagus. Saya tuh ingin saudara itu connect gitu loh, nak, ya. Ngerti maksudnya, ya? Iya. Oh, Ignatius, ya. Bagus, Ignatius. Oke, ya. Jadi, salah nggak dihukum, ya. Kenapa harus tidak nyoba, gitu ya? Volume atur ini nggak boleh berubah terhadap waktu, nak, walaupun kecil, ya kan? Ngerti? Kalau dia berubah terhadap waktu kan nggak jadi diturunkan rumusnya, ya, gitu. Oh, berubah-ubah, berarti dia sama dengan 0, gitu kan? Volume itu tidak berubah terhadap waktu. Bagus sekali, Ignatius. Perhatikan selalu kata-kata saya setiap saya ngajar. Ilmu pengetahuan itu dimulai dari imajinasi dan kreativitas, bukan dimulai dari rumus. Tahu ya? Rumus itu boleh saudara bangun sendiri. Gitu ya, baik ya. Kamu berani adu cepat menyelesaikan rumus dengan robot?
Kamu itu loh sama laptopmu kalah pinter. Nah, apa yang menyebabkan kamu lebih dari laptopmu? Karena kamu bisa bikin laptop nggak bisa bikin kamu, gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Tahu. Anda punya imajinasi, yang mesin-mesin itu nggak punya. Mesin cerdas, Pak, tidak punya. Dia hanya menyelesaikan algoritma. Gitu ya. Baik, oke. Berarti ini masa lalu dong, Pak. Iya, tapi masa lalu yang di masa sekarang, Pak. Jadi ini merubah persamaan diferensial menjadi persamaan diferensial dari persamaan integral. Itu kan masa lalu, 51 kan ini. Oke, saya pernah menunjukkan buku saya ini waktu saya masuk kuliah pertama mekanika fluida lanjutan di Jerman. Profesor Udo Stark bertanya, kamu pakai buku ini kah di Surabaya? Iya. Oke. Kamu tahu buku ini buku bagus? Saya tidak tahu bagus tidaknya, Pak. Punya saya cuma ini. Gitu. Saya kasih tahu ini buku bagus. Cirinya, kata dia selalu menggunakan yang lalu untuk pelajaran berikutnya. Tahu ya? Dia bisa loh menurunkan tidak gini. Tapi orang ini guru yang bagus sekali. Saya bisa merasakan bahwa dia menggunakan gini ini maksudnya apa? Supaya Anda tidak grogi lihat ini. Tahu ya? Apakah akibatnya kalau orang grogi lalu a priori? Kalau a priori tidak mau sinau kon. Moh angel, moh angel. Ya, padahal ini nggak aneh. Dia tunjukkan, ini pernah loh kamu. Hanya saya tuliskan diferensial loh. Gitu ya. Ini sudah pernah lulus loh kamu. Ini kan perubahan massa di dalam kontrol volume terhadap waktu. Ini apa? Neto laju massa yang total permukaan yang dia lewati. Termasuk masuk, keluar, jumlah semua. Oh, jadi ini. Oke. Konservasi massa dalam bentuk persamaan integral dulu ini. Berarti ini ya sama dengan 0. Oke, jadi ini mengandung dx dy dz, ini mengandung dx dy dz. Kalau saya jumlah, berarti padahal harus sama dengan 0. Dx dy dz itu volume, tidak boleh sama dengan 0. Kalau ada A kali B sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0, berarti A-nya yang 0. Ya kan? Berarti ini kali ini kali ini sama dengan 0. Ya, berarti yang sama dengan 0 siapa? Ini ditambah ini. Ya kan? Ini ditambah ini sama dengan 0. Karena dx dz kan tidak sama dengan 0. Gitu ya. Sudah jadi loh kekekalan massanya. Hebat kan? Ya. Hanya butuh deret Taylor dan masa lalu tentang kata Rizal Haidar-Hasan tentang kekekalan laju massa ya yang melewati sebuah volume atom. Oke, ini pertanyaan bodoh, tapi ingin saudara menjawabnya. Buktikan gambar ini adalah gambar yang menggambarkan aliran yang melewati sebuah titik. Bodoh, pertanyaan bodoh itu. Yang jawab harus cerdas. Buktikan gambar ini tadi mengatakan titik ya, sudah kita diskusikan kan? Kalau ini titik, berarti saya bertanya lebih lanjut. Ini titik yang dilewati aliran loh. Bukan titik yang berada di fluida dia. Ini titik yang dilewati aliran. Mana Pak gak ada garis alirnya gitu? Ini titik kok. Kalau titik dengan titik lalu ada garis alirnya. Nanti itu. Kalau kita bicara streamline. Sekarang titik ini kekalan massa di sekitar titik ini. Tadi sudah menjawab ini titik karena dx dy-nya kecil. Sekarang pertanyaan saya lebih jauh, buktikan bahwa ini adalah aliran yang melintasi sebuah titik, bukan
bukan titik dalam fluida diam. Ayo buktikan. Nilainya tinggi. Saya mencoba. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Dewa Agung. Kayak Dewa Angga, strikernya BSIS, ya. Dewa Agung, silakan. Nah, kalau Dewa menurut saya Agung. di gambar ini apa namanya dibuktikan ada fluida yang mengalir itu karena ada faktor kecepatan, Pak. Kalau dia diam ada faktor Yang mana kecepatannya Dewa Agung? W, U, dan V. U, V, dan W, gitu ya? Ya. Oke. Kamu tahu, kamu bagus. Bagus sekali. Ya, Dewa Agung. Ini aliran ini. Ada UVW-nya kok, ya. Berarti aliran melintasi sebuah titik ingin dikaji bagaimana massa alir tidak di sekitar ini kekal, gitu ya. Bagus sekali. Oke, jadi ini adalah aliran di sebuah titik. Hasil kontinuitasnya ini. Oke. Lalu saudara diajak tentang ingatanmu tentang aljabar vektor. Ya. Dalam pelajaran vektor ada yang disebut operator. Ya. Ini adalah I del del X, J del del Y, K del del Z. Kalau V vektornya tadi kata Dewa adalah UI VJ WK. Oke. Nah, tadi dalam kekalahan massa ada komponen del rho U del X, del rho V del Y, del rho W del Z. Kalau saya sederhanakan, ini adalah divergensi rho V. Tahu vektor divergen? Ini vektor bukan V, vektor. Ini vektor juga, vektor operator, vektor. Buktinya ada satuan IJK-nya, vektor kan? Nah, kalau ini saudara coba laksanakan, pasti jadi ini. Jadi kalikanlah ini dengan ini secara dot. Dot itu kosinus ya. Ya, ini ada dotnya loh, kosinus ini. Jadi bacanya vektor dot vektor itu adalah divergen. A vektor kali B vektor adalah divergensi A kali B. Gitu kan? A vektor dot kali B vektor. Ini adalah divergensi. Oke. Jadi persamaan kekalahan massa tadi bunyinya apa? Divergensi rho V ditambah del rho del T sama dengan 0. Ya, divergensi rho V ini adalah ini. Sorry. Ini ya, del ini divergensi rho V vektor del rho del T sama dengan 0. Ini. Nah, kalau dia incompressible fluid, rho-nya konstan, ya. Berarti turunan rho. Oh, ini anak iki untuk ngawur sing gawe iki. Ya. Divergensi. Oke. Apa yang disebut incompressible? Saya mau tanya. Apa yang saudara sudah mengerti dari gurumu S1 tentang incompressible flow? Permisi Pak, izin menjawab Pak. Winandra, silakan Winandra. Yang saya tahu incompressible itu fluida yang dimana massa jenis airnya selalu sama Pak. Selalu konstan. Ya selalu konstan. Konstan terhadap apa? Ini ada turunan massa jenis loh, Nak. Ya, ini kalau saya perhatikan, sorry, yang ini aja, ini yang komplit kan? Ini ada turunan massa jenis loh ini. Density ke X, density diturunkan ke Y, density diturunkan ke Z, density diturunkan ke waktu. Yang mana yang disebut
incompressible sama dengan nol atau konstan itu. Yang mana ini kalau disebut density konstan itu adalah incompressible. Yang mana? Turunan apa? Itu Pak, rho terhadap waktu. Ya itu yang keliru. Nah, itu steady. Ya, kalau yang disebut incompressible itu adalah aliran disebut incompressible bila dari satu titik ke titik yang lain sepanjang sebuah streamline density-nya konstan. Jadi saya punya titik ini. Ya, punya titik di sini. Ini ada titik berikutnya di sini. Oke ya. Aliran mengalir dari sini ke sini. Oke. Sepanjang sebuah streamline. Kan kalian bisa melihat jari saya kan? Oke. Nah, incompressible itu adalah kalau dia sepanjang sebuah streamline dari satu titik ke titik yang lain density-nya sama, tetap disebut incompressible. Oke. Jadi bukan yang terhadap waktu. Yang terhadap waktu itu density konstan. Winandra, berarti di sebuah titik ini dari waktu ke waktu dia tetap, itu steady. Ngerti ya? Harus dibedakan. Nah. Oke. Density di sebuah penampang. Saya memilih penampang. Penampang. Kertas saya ini penampang. Ya, itu berubah terus. Ada background-nya soalnya dulu. Males saya pakai virtual itu. Saya memilih penampang. Kalau di penampang ini area ya. Kalau di sepanjang penampang saya ini di seluruh ini density-nya serba sama, itu juga bukan incompressible. Banyak yang keliru menjelaskan. Saya punya penampang. Ini penampang pipa ini. Ya, saya penampang masuk. Ya. Di sini serba sama. Itu bukan incompressible. By proses, incompressible itu harus konstan. Kalau streamline-nya membawa dia ke titik yang lain, konstan. Ngerti maksudnya? Jadi ada titik di medan aliran. Dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain di sepanjang sebuah streamline. Density-nya konstan. Itu incompressible. Lalu di sebuah penampang kalau dia serba sama disebut apa? Density homogen pada sebuah penampang. Atau disebut property uniform at this section. Ya. Property density-nya serba sama di penampang itu. Ngerti ya? Nah, sehingga kalian mau mudeng. Kalau disebut incompressible berarti rho-nya ke X, rho-nya ke Y, rho-nya ke Z sama dengan 0. Ya, kalau sekaligus dia itu steady, berarti sama dengan ini. Jadi ini bukan karena dia itu incompressible. Ini nanti kalau punya fotokopiannya kan sudah saya kirim nih ya. Kalau saudara tulisi tolong. Sekaligus juga steady. Ya, for incompressible fluid, rho konstan terhadap posisi dan sekaligus terhadap waktu steady, ya, maka jadi ini. Divergensi V sama dengan ya. Nah, kalau dia hanya steady, maka yang hanya ininya tok yang sama dengan kalau steady, maka jadi ini masih ada. Jadi ini aliran kompresibel yang steady. Ini aliran incompressible yang steady. Incompressible yang steady, ini compressible yang steady. Ngerti maksudnya? Karena ada turunan terhadap ini. Bagus. Oke ya. Siapa bertanya? Halo? Sudah? Siapa bertanya? Tadi saya belum
Tuliskan Winandra. Permisi Pak, saya izin bertanya. Angkat tangan, ada. Iya, Pak. Silakan. Saya tadi sebenarnya pas dijelasin tentang density yang homogen di suatu permukaan tuh masih kurang paham Pak. Kenapa kok dia disebutnya incompressible ya Pak? Bukan Apa incompressible. Bukan. Ya bukan disebut incompressible. Apa karena tidak ada perubahan posisi ya Pak? Iya. Sebab incompressible itu sebuah proses. Incompressible itu adalah bukan sebuah situasi, tapi sebuah proses. Coba bayangkan nada kalimat saya ini. Ada aliran fluida melintasi titik A menuju titik B. Jelas ya? Kamu pasti akan menggambar sebuah garis yang ada panahnya. Lalu kamu bilang temanmu, ini loh fluida bergerak dari titik A ke titik B. Gitu ya? Ngerti ya? Lalu kamu bertanya ke temanmu, kon ngerti nggak ya bahwa yang disebut incompressible itu kalau density di A, rho A, sama dengan density di B, rho B. Ya, sebab kalau kamu mengerti itu, kamu akan mengerti bahwa secara termodinamika, dia terhubung oleh Mach number. Ngerti ya? Jadi semua anak diterangkan gurunya, nampaknya dipaksa untuk menghafal apa yang disebut incompressible flow, yaitu aliran yang density-nya tidak berubah lebih dari 3% dengan Mach number di bawah 0,3 gitu kan. Semua ahli mengatakan itu tanpa mengerti. Sekarang mengapa dia terhubung ke Mach number itu kan ada hubungannya sama kecepatan aliran kan? Angka Mach ya. Bilangan Mach itu kalau sama dengan 1, aliran mengalir sama cepatnya dengan kecepatan suara. Gitu ya. Oke, mengapa density-nya berubah? Yang di atas 0,3. Misalnya transsonik, berapa Pak transsonik itu Mach number-nya? 0,8. Berarti 0,8 kali kecepatan suara. Banter itu, Nak. Pesawatmu itu yang dari Jakarta, Surabaya, Jakarta, turbojet engine, ya, itu Mach number-nya antara 0,8 sampai 1. Ya. Sehingga dia tempuh jarak dari 1000 km kurang lebih itu 1 jam lebih sedikit. Ngerti ya? Itu pasti aliran di sekitar wing-nya kompresibel. Kalau saudara tahu bahwa dia harus berpindah dari satu titik ke titik yang lain oleh proses aliran, maka kamu akan tahu bahwa aliran itu kecepatannya bisa merubah density fluidanya. Kok bisa, Pak? Kadang-kadang streamline-nya menyempit. Ya. Kamu tahu gambar aliran melintasi silinder? Kalau ada aliran melintasi silinder, sorry, saya harus stop share dulu, tak kasih yang lain supaya Anda tahu. Bentar ya, Pak carikan gambar yang bagus. Iya. Kok lambat sekali? Bentar. Sudah lihat? Sudah Pak.
Deh. Ya, apa sih? Kok nggak jelas sih? Yang mana ya? Nah, ini. Ini apa? Ini saya ingin gambarkan, ini wing-nya pesawat terbang. Penampangnya kalau saya potong di tengah-tengah seperti ini. Jadi aliran melintasi sayap itu seperti aliran melewati ini. Oke? Tadi saya kasih contoh nada, ada titik A dari sini, dibawa oleh streamline aliran menuju titik B. Kenapa dia bisa berubah density-nya? Oke? Kalau Mach number-nya besar, lihat baik-baik. Kalau gambar ini saya perbesar, oke. Kamu lihat apa? Streamline, stream tube, yaitu spasi antara streamline satu dengan yang lain. Ya, streamline antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang menyempit, kadang-kadang membuka. Yang menyempit mana? Ini, Pak. Ini menyempit ini. Ini buka ini. Tahu ya? Lihat kursor saya. Ini menyempit ini. Antara surface dengan streamline. Kenapa menyempit? Karena didesak oleh surface sayap ini. Oke. Kenapa ini buka? Ya karena dia habis mendesak lalu dia ini loh permukaannya ini kan mekar. Ini mingkup, menguncup. Begitu dia menguncup, maka jaraknya dengan streamline kan membuka. Kamu pernah belajar continuity enggak? Di Mach 1. Ya, halo semua. Kalau penampang menyempit, apa? Kecepatannya naik, gitu ya. Kalau penampang membuka, kecepatannya turun, gitu ya. Apa yang mengiring perubahan kecepatan? Tekanan, kan? Kalau penampangnya mengecil, kecepatannya naik. Ya, karena kayak nozzle. Penampang itu mana sih, Pak? Ini penampangnya, nak. Satu streamline dengan streamline yang lain, kalau berdekatan saling mendekati, menguncup dia. Namanya divergen. Ya. Di belakang ini buka, ini kelihatan perjalanan kursor saya. Dia berada di sebuah stream tube yang menguncup. Ini loh, jaraknya mengecil dibandingkan jarak ini. Buka kan? Melebar kan? Berarti kecepatannya naik, tekanannya turun. Berarti dia kecepatannya turun, tekanannya naik. Ya. Kalau dia Mach number-nya besar, perubahan kecepatannya besar. Kalau perubahan kecepatannya besar, perubahan tekanannya besar. Kalian mengambil termo lulus enggak? Persamaan gas ideal. P per rho sama dengan RT. P per rho sama dengan RT. PV RRT. Tahu ya? Oke. Berarti kalau tekanannya berubah banyak, ya, dia bisa berubah density-nya banyak. Gitu. Padahal yang ada orang salah jelaskan itu gini. Di sebuah penampang pipa, ini saya ambil ya, penampang masuk aliran. Aliran mau memasuki sayap. Bikinkan kontrol surface-nya. Ini coba lihat ya, nada ya, yang lain ya. Pergerakan surface saya. Dari atas ke bawah. Penampang bukan? Penampang kan? Oke. Kalau density-nya sama di 1, 2, 3, 4, 5, itu bukan incompressible. Karena dia tidak by process kan? Ngerti ya? Yang by process itu adalah yang diantar oleh pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Ngerti? Yang di sini ini disebut density homogen. Di sini penampang, soalnya ada yang mengatakan bahwa dia itu
Kalau sama disebut incompressible. Incompressible itu gini, nah. Dari sini ke sini density-nya konstan. Dari sini ke sini density-nya konstan. Titik ini ke sini. Ngerti ya? Seperti itu. Jadi bukan di sebelah penampang dia tetap. Apalagi keliru kalau ngomong dia tidak berubah terhadap waktu. Itu steady itu. Gitu ya. Oke. Ada lagi gambar bagus ini. Nah, ini lagi yang tak cari kok di sini kamu ya. Oke. No. Apa ya? Streamline-streamline di sini kok pada berimpitan ya? Kenapa kok berimpitan ini? Kalau kamu bayangkan kayak pipa karet yang dikuncupkan kan? Kamu pernah siram-siram taman kan? Membantu ibumu, ya? Kamu kadang-kadang pencet pipa karetmu itu dengan tangan. Supaya kecepatannya naik kan? Semburannya jauh kan? Oke ya? Itu diiringi dengan tekanan turun itu. Kayak ini, nak. Karena ada kaca mobil ini mendesak aliran itu sebenarnya mau terus gini loh. Ya. Lalu tapi didesak oleh bodi ini. Sehingga dia berimpit-impitan satu sama lain. Oke. Nah, sementara itu yang di belakangnya sebaliknya, ya. Dari yang mendesak dia menghindar. Ini loh, ini. Dari mendesak aliran dia menjauhi aliran, tahu ya? Oleh karena itu streamline-nya buka semua. Dari menguncup mekar. Divergen bahasa matematiknya konvergen. Konvergen, divergen. Konvergen, divergen. Tekanan turun, tekanan naik. Kalau tekanannya turun banyak, density-nya berubah banyak. Ngerti ya? Oke. Itu adalah, ya ini yang nanti mau kita fungsikan. Setelah kita belajar continuity tadi, kita akan belajar tentang streamline. Gitu ya. Oke. Baik, sudah mengertikah si Nada, Ayu Cendanis? Sudah Bapak. Baik. Ada Ignatius. Ini belum, tidak saudara lihat ya ini ya? Terlihat? Oke. Baik. Kita kembali ke share screen yang ini. Diferensial. Oke.